Halo pemirsa Auto.com. Nah, kalau tadi kita udah lihat yang perwakilan skutik entry level dari Kymco, sekarang kita lihat yang ukuran ekstra besar, yaitu X-Town 250i. Ada dua saingan yang paling dekat dengan si X-Town, yaitu adalah Yamaha X-Max serta Honda Forza. Oh ya, mungkin kalau kalian juga sering merhatiin Kymco, pasti tahu dong yang namanya Downtown 250i. Jadi, X-Town ini bukan berarti menggantikan Downtown, melainkan dia posisinya ada sedikit di bawah dengan kemasan harga yang lebih ekonomis. Tapi tentu ada ganjarannya, beberapa spesifikasi diturunkan, tapi sebenarnya nggak kalah lengkap loh. Yuk kita bedah satu persatu. Dari mulai desainnya, menurut saya X-Town ini jauh lebih segar. Lihat deh, area fasad, samping, belakang semuanya dibuat kekar. Bener-bener lebar, bulky banget kesannya. Pahatan-pahatan panel plastiknya ini bener-bener kokoh dan sangat-sangat runcing. Dia juga pakai lampu split di depan dengan imbuhan DRL titik-titik di ujungnya. Tapi memang untuk lampu utama dan lampu sein, keduanya masih pakai bohlam halogen. Karena ini buat touring, di depan juga udah pakai windshield yang super tinggi dan lebar. Untuk postur-postur kayak kita sih udah pasti terhalang lah dari angin jalanan. Tapi memang sayangnya dia posisinya fix, nggak bisa diubah ke atas bawah seperti pada X-Max misalnya. Terus di area belakang, lampunya cantik banget. Mika lampu membuat siluet X dengan titik-titik LED, berikut ke sein-nya juga. Tampilan dari belakang benar-benar futuristis dan enak dilihat. Beda sama GP125 tadi yang mungkin bukan selera semua orang, kalau X-Town dijamin orang Indonesia pasti suka dengan desain seperti ini. Joknya nyaman banget. Selain panjang, joknya juga lebar. Apalagi bagian pengendara dan penumpang itu terpisahkan dengan undakan yang cukup tinggi, sehingga saat naik motor ini, pengendara bisa rada nyender lah punggungnya. Pasti enak dibawa touring. Area kaki jelas lega juga dong. Kalian bisa rileks, kakinya merebah sampai ke depan. Ala-ala skuter Maxi lah. Dan untuk pergi jauh, ruang akomodasinya benar-benar menunjang. Pas kalian buka joknya, itu cukup untuk naruh satu helm full face dan satu helm half face. Ditambah lagi kalau mau bawa tools, bawa jas hujan, segala macam, itu masih cukup. Kalau masih nggak cukup, behelnya masih bisa dipasangin lagi pakai box yang untuk penyimpanan perjalanan jauh. Mantep deh pokoknya. Oh ya, sistem bagasinya juga udah pakai shock, jadi kalau kalian buka, dia langsung ke atas dan bisa menahan sendiri. Jadi praktis banget saat lagi masukin barang. Soal fiturnya sebenarnya nggak begitu modern, cuman cukup menunjang kok. Lagian bukan hal krusial lah yang nggak ada. Misalnya seperti panel instrumennya sudah campuran digital analog. Takometer dan speedometer ditunjukkan dengan jarum mekanik, sementara informasi-informasi lainnya dipresentasikan secara digital di layar tengah ini. Sayangnya kita nggak bisa nyalain, tapi mestinya di motor segede gini, ya informasinya cukup lengkap lah dan menunjang. Untuk nyalain motor juga masih pakai anak kunci, belum pakai sistem keyless. Mungkin nggak semua orang juga suka dengan keyless ya. Untuk anak kunci gini kadang-kadang buat sebagian orang lebih praktis. Tentunya karena ini buat touring, disediakan juga USB port di dalam laci sebelah kiri. Sama seperti GP125, nggak perlu kalian cari-cari konektor lagi, cukup tinggal colok kabelnya dan handphone Anda pun langsung terisi dayanya. Plus di X-Town sudah pakai sistem laci yang bisa ditutup dan tentu bisa dikunci. Jadi aman dari air, juga nggak takut jatuh ya. Nah, kalau masih nggak kebayang gedenya segimana, kayak gini nih posisi duduk saya. Pastinya agak jingjit sih untuk tinggi 170 cm, cuman masih sangat-sangat bisa ditolerir. Kalau secara angka, panjangnya itu 2235 mm, lebarnya 780 mm, dan tingginya 1370 mm. Ini kurang lebih mirip banget sama Yamaha X-Max. Begitu juga jarak sumbu rodanya, 1555 mm. Ground clearance-nya 135 mm, sementara tinggi joknya 785 mm. Semua ini memiliki bobot bersih sebesar 195 kg. Ya lumayan berat sih, tapi wajar untuk ukuran skutik 250 cc. Tangki bahan bakarnya jangan takut bolak-balik ke SPBU. Dia sanggup menelan 12,5 liter kali isi. Struktur utamanya tuh underbone, sementara untuk peredaman suspensi di depan pakai teleskopik dan di belakang pakai dual shock. Ban depannya ukuran 120/80 14 inci dan belakangnya 150/70 13 inci. Masing-masing roda sudah ditempel cakram 260 mm dan 240 mm, dan yang cukup mengagetkan adalah dia sudah pakai sistem ABS 2 kanal. Padahal Downtown yang harganya lebih mahal itu belum punya ABS 2 kanal seperti ini.
Oh ya, ban 14 inci dan 13 inci itu juga ngebungkus pelak yang super keren. Kalau kalian lihat dari sisi kiri, palang-palangnya tuh beda dengan motor-motor yang beredar. Ini sporty banget dan terkesan seperti pelak mobil sport nggak sih? Apalagi dilabur warna dark grey kayak gini. Super cool. Nah, kalau dapur pacunya sendiri ini sangat-sangat bersaing dengan kompetitor sekelasnya. Pakai mesin 1 silinder 249,1 cc bertipe SOHC dengan sistem fuel injection. Ukuran diameter dan langkah silindernya itu dibuat overbore, yaitu 72,7 mm dikali 60 mm. Hasilnya dia bisa ngeluarin tenaga sampai 20,6 horsepower di 6.500 rpm dan maksimal torsinya sampai 21,5 Nm di 6.500 rpm juga. Dan tentu sudah memakai pendingin cairan. Kymco menyediakan motor ini dengan dua warna, yaitu Pearly White dan Matte Black. Dua-duanya keren. Gimana menurut kalian? Suka nggak? Nah, kurang lebih itu spesifikasi yang ditawarkan oleh Xtown 250i. Harganya 62,5 juta on the road Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan video oto.com. Jangan lupa subscribe, komentar, dan like video ini. Dan kalau mau melihat ulasan selengkapnya, silahkan kunjungi website kami di www.oto.com atau kanal kami yang lain, yaitu Carvaganza, Motovaganza, dan zigwheels.co.id. Terima kasih.